kisah, di tanah Jawa yang subur dan mulai mengenal cahaya Islam, hiduplah seorang pemuda mulia bernama Raden Kasim. Beliau bukanlah sosok sembarangan, melainkan putra dari salah satu wali Songo terkemuka, Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Dewi Chandrawati. Raden Kasim juga merupakan adik kandung dari Raden Maulana Makdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Tumbuh dalam lingkungan keluarga wali yang sangat dihormati, Raden Kasim dididik dengan ajaran Islam yang mendalam, menanamkan dalam dirinya jiwa kesalehan, kecerdasan, dan kepedulian sosial yang tinggi sejak usia muda. Sejak kecil, Raden Kasim telah menunjukkan bakat dan minat yang besar dalam mempelajari ilmu agama. Di bawah bimbingan langsung ayahnya, Sunan Ampel, di pesantren Ampel Denta, Surabaya, beliau menguasai berbagai cabang ilmu Islam, mulai dari tauhid, fikih, hingga tasawuf. Tidak hanya tekun dalam belajar, Raden Kasim juga dikenal sebagai pribadi yang santun, rendah hati, dan memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Beliau sering merenungkan cara terbaik untuk menyebarkan ajaran Islam yang damai dan menyejahterakan umat. Kedalaman ilmu dan keluhuran budi pekerti Raden Kasim membuatnya menjadi salah satu murid kesayangan Sunan Ampel. Beliau dipersiapkan untuk menjadi penerus perjuangan dakwah Wali Songo, menyebarkan syiar Islam ke berbagai penjuru tanah Jawa yang saat itu masih banyak menganut kepercayaan lama. Visi dakwahnya tidak hanya terbatas pada ritual ibadah, tetapi juga mencakup perbaikan akhlak dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Karakteristik utama yang kelak melekat pada dakwahnya adalah penekanan pada kepedulian terhadap kaum fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semangat inilah yang terus diasah selama masa pendidikannya, mempersiapkan Raden Kasim untuk mengemban tugas mulia yang akan diberikan oleh ayahandanya, sebuah tugas yang akan membawanya pada sebuah perjalanan penuh tantangan dan keajaiban. Setelah dianggap cukup matang dalam ilmu dan kepribadian, tibalah saatnya bagi Raden Kasim untuk memulai tugas dakwahnya secara mandiri. Sunan Ampel, sang ayah sekaligus guru, melihat potensi besar dalam diri putranya untuk menyebarkan Islam di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya di daerah sebelah barat Gresik. Wilayah ini dianggap strategis namun juga penuh tantangan, karena masyarakatnya masih memegang teguh adat dan kepercayaan nenek moyang. Sunan Ampel memberikan amanah kepada Raden Kasim untuk berdakwah di sebuah daerah yang kelak akan dikenal sebagai Desa Derajat. Beliau berpesan agar Raden Kasim menyebarkan Islam dengan cara yang bijaksana, penuh kesabaran, dan mengedepankan pendekatan sosial. Sunan Ampel tahu bahwa putranya memiliki kecenderungan alami untuk membantu sesama, dan beliau yakin pendekatan inilah yang paling cocok untuk memikat hati masyarakat di wilayah baru tersebut. Dengan penuh kepatuhan dan semangat pengabdian, Raden Kasim menerima tugas mulia tersebut. Beliau memahami bahwa ini adalah panggilan jiwa dan tanggung jawab besar sebagai seorang muslim dan keturunan wali. Persiapan pun segera dilakukan, tidak hanya bekal ilmu dan mental, tetapi juga rencana perjalanan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh ayahandanya. Keberangkatan Raden Kasim dilepas dengan doa dan restu dari Sunan Ampel serta seluruh keluarga dan santri di Ampel Denta. Mereka berharap agar perjalanan Raden Kasim dilancarkan dan misi dakwahnya berhasil membawa rahmat bagi masyarakat di pesisir barat Gresik. Tak terbayangkan oleh siapapun saat itu, bahwa perjalanan ini akan menjadi ujian berat sekaligus pembuktian atas keistimewaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh. Untuk mencapai wilayah pesisir barat Gresik dari Surabaya, jalur laut merupakan pilihan yang paling efisien pada masa itu. Raden Kasim pun memulai perjalanannya dengan menumpang sebuah kapal dagang atau perahu layar yang biasa melintasi rute di sepanjang Laut Jawa bagian utara. Ditemani beberapa pengikut atau santri setia, meskipun beberapa versi cerita menyebutkan beliau bepergian sendiri, perjalanan pun dimulai dengan penuh harapan. Pada awalnya, pelayaran berjalan lancar. Kapal berlayar dengan tenang di atas permukaan laut biru, diiringi semilir angin pantai. Raden Kasim memanfaatkan waktu di perjalanan untuk terus berzikir, berdoa, dan merenungkan strategi dakwah yang akan diterapkannya nanti. Beliau mengamati kehidupan pesisir dari kejauhan, membayangkan masyarakat yang akan ditemuinya, serta tantangan dan peluang dalam menyebarkan ajaran Islam. Laut Jawa pada masa itu merupakan jalur perdagangan yang ramai, namun juga menyimpan bahaya yang tak terduga. Selain potensi cuaca buruk, ancaman dari bajak laut juga menjadi risiko yang harus dihadapi para pelaut.
Raden Kasim dan rombongan tentunya menyadari risiko ini. Namun tekad mereka untuk menjalankan misi suci jauh lebih besar daripada rasa takut. Mereka memasrahkan keselamatan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berlalu di atas kapal, mendekatkan Raden Kasim pada tujuannya. Pemandangan pantai utara Jawa yang membentang menjadi saksi bisu semangat dakwah yang membara di dada sang calon wali. Beliau terus memohon petunjuk dan perlindungan agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dan memulai tugasnya untuk mencerahkan masyarakat dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang. Ketika kapal yang ditumpangi Raden Kasim telah berlayar cukup jauh dan mendekati perairan sekitar Lamongan, yang saat itu mungkin belum dikenal dengan nama tersebut, tiba-tiba cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah mendadak diselimuti awan hitam pekat. Angin mulai bertiup kencang, menimbulkan gelombang laut yang semakin lama semakin tinggi dan ganas. Badai besar datang menerjang tanpa ampun. Para awak kapal berusaha sekuat tenaga mengendalikan kapal yang terombang-ambing hebat oleh amukan badai. Layar robek diterpa angin kencang, tiang-tiang kapal berderit seakan mau patah, dan air laut mulai masuk membanjiri geladak. Suasana menjadi panik dan mencekam. Di tengah kekacauan itu, Raden Kasim tetap berusaha tenang, terus melantunkan doa dan zikir, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Namun, kekuatan alam terlalu dahsyat untuk ditaklukkan. Kapal kayu yang mereka tumpangi akhirnya tak kuat menahan gempuran ombak raksasa dan angin badai. Terdengar suara kayu patah yang keras, dan dalam sekejap, kapal itu hancur berkeping-keping. Raden Kasim beserta seluruh penumpang dan awak kapal terlempar ke dalam lautan yang mengamuk. Mereka tercerai-berai, berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada puing-puing kapal yang terapung. Dalam kegelapan malam yang diterangi kilat sesekali dan deburan ombak yang memekakan telinga, Raden Kasim terombang-ambing sendirian. Beliau berhasil meraih sepotong papan kayu dari sisa kapalnya. Rasa dingin, lelah, dan ancaman bahaya dari lautan luas mengepungnya. Tampaknya, harapan untuk selamat sangat tipis. Namun, di tengah keputusasaan itu, keimanan Raden Kasim tidak goyah sedikitpun. Terapung-apung di tengah lautan ganas, berpegangan pada sebilah papan kayu, Raden Kasim terus berdoa dan memasrahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya berzikir, mengingat kebesaran Sang Pencipta. Di saat kondisi fisik mulai melemah dan harapan seakan sirna ditelan deburan ombak, terjadilah sebuah peristiwa luar biasa yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Dari kedalaman laut, muncullah sekelompok ikan besar yang berenang mendekati Raden Kasim. Anehnya, ikan-ikan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Justru sebaliknya, mereka tampak jinak dan bergerak dengan teratur. Konon, ikan-ikan tersebut adalah jenis ikan cucut, semacam ikan toda atau marlin dengan moncong panjang, dan ikan talang, sejenis ikan kue atau quenfish yang berukuran besar dan kuat. Jumlah mereka cukup banyak, seolah-olah datang secara khusus untuk menolong. Raden Kasim, meskipun awalnya terkejut, segera menyadari bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Beliau merasakan adanya campur tangan ilahi dalam kemunculan ikan-ikan tersebut. Keimanannya semakin kuat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan bala bantuan dalam bentuk yang tak terduga. Ikan-ikan itu seolah mengerti kondisi Raden Kasim yang membutuhkan pertolongan segera. Peristiwa ini seringkali ditafsirkan sebagai salah satu karomah atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada Raden Kasim sebagai calon walinya. Kemunculan ikan cucut dan talang di saat genting tersebut menjadi bukti nyata perlindungan Allah bagi hambanya yang tulus berjuang di jalan kebaikan, menegaskan bahwa pertolongan bisa datang dari arah mana saja yang dikehendakinya. Ikan-ikan cucut dan talang yang muncul secara ajaib itu tidak hanya berenang di sekitar Raden Kasim. Mereka mulai melakukan tindakan penyelamatan yang luar biasa. Dengan cara yang sulit dijelaskan nalar, ikan-ikan besar itu secara bersama-sama mendorong dan menopang papan kayu yang menjadi pegangan Raden Kasim. Beberapa ikan cucut menggunakan moncong panjangnya, sementara ikan talang menggunakan badannya yang kuat untuk menjaga keseimbangan dan mengarahkan papan tersebut. Kelompok ikan itu seolah membentuk formasi, bekerja sama dengan kompak untuk membawa Raden Kasim menuju daratan terdekat. Mereka berenang dengan kecepatan stabil, membelah ombak yang masih cukup besar sisa-sisa badai. Raden Kasim, yang berada di atas papan kayu yang didorong oleh ikan-ikan tersebut,
hanya bisa menyaksikan keajaiban ini dengan penuh rasa syukur dan takjub. Beliau terus berzikir, mengagungkan nama Allah yang telah menunjukkan kuasanya. Perjalanan penyelamatan ini berlangsung selama beberapa waktu. Ikan-ikan itu dengan setia mengawal dan membawa Raden Kasim melintasi perairan, hingga akhirnya garis pantai mulai terlihat di kejauhan. Mereka terus mendorong papan kayu itu, hingga mencapai perairan dangkal yang aman. Keajaiban ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah yang mampu memerintahkan makhluknya, bahkan ikan di lautan, untuk membantu manusia yang dikehendakinya. Sesampainya di dekat pantai, ketika Raden Kasim sudah bisa mencapai daratan dengan aman, ikan-ikan penolong itu pun seolah telah menyelesaikan tugasnya. Mereka berenang kembali ke lautan lepas, menghilang secepat kemunculan mereka. Peristiwa penyelamatan oleh ikan cucut dan talang ini menjadi salah satu legenda paling terkenal yang menyertai kisah hidup Sunan Derajat. Raden Kasim akhirnya terdampar di sebuah pantai dalam kondisi selamat meskipun sangat lelah. Wilayah tempat beliau terdampar itu dikenal sebagai Pantai Jelak, yang termasuk dalam kawasan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sekarang. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan luar biasa yang baru saja dialaminya. Sambil memulihkan tenaga, beliau mengamati lingkungan sekitar yang masih asing baginya. Tak lama kemudian, keberadaan Raden Kasim diketahui oleh penduduk desa setempat. Konon, dua tokoh masyarakat yang pertama kali menemukan dan menolongnya adalah Embah Mayang Madu dan Embah Banjar. Mereka adalah sesepuh desa yang dihormati. Melihat kondisi Raden Kasim yang terdampar, mereka segera memberikan pertolongan, membawanya ke perkampungan, dan memberinya makanan serta pakaian yang layak. Meskipun awalnya warga merasa heran dengan cerita penyelamatan oleh ikan-ikan, aura kesalehan dan tutur kata Raden Kasim yang santun membuat mereka percaya dan menaruh hormat. Raden Kasim menceritakan asal-usulnya sebagai putra Sunan Ampel dan misinya untuk berdakwah di wilayah tersebut. Sambutan masyarakat ternyata sangat baik. Mereka terkesan dengan kepribadian Raden Kasim dan latar belakangnya sebagai keturunan wali terhormat. Penerimaan yang hangat dari Embah Mayang Madu, Embah Banjar, dan penduduk desa Jelak menjadi awal yang baik bagi Raden Kasim untuk memulai misi dakwahnya. Beliau memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut, merasa bahwa tempat di mana Allah menyelamatkannya secara ajaib adalah tempat yang telah ditakdirkan baginya untuk menyebarkan ajaran Islam. Peristiwa terdamparnya beliau menjadi titik awal berdirinya pusat dakwah yang kelak dinamai Derajat. Raden Kasim kemudian menetap di wilayah Jelak tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur atas penyelamatannya dan untuk menandai tempat dimulainya perjuangan dakwahnya, beliau menamakan daerah itu Derajat, yang memiliki makna pangkat, kedudukan, atau tingkatan mulia. Nama ini juga seolah merefleksikan derajat ketinggian iman dan pertolongan yang beliau terima. Di tempat inilah beliau membangun sebuah surau atau langgar sederhana sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran Islam. Masyarakat sekitar pun mulai berdatangan untuk belajar darinya, dan beliau kemudian dikenal luas dengan sebutan Sunan Derajat. Metode dakwah Sunan Derajat sangat menyentuh hati masyarakat karena fokus utamanya adalah pada masalah sosial dan kesejahteraan. Beliau tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga mempraktikkan kepedulian nyata terhadap kaum lemah. Ajaran beliau yang paling terkenal terangkum dalam Pepali Pitu, 7 ajaran pegangan hidup, yang isinya menekankan pentingnya membantu sesama, antara lain, memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang tak punya, memberi tempat berteduh kepada yang kehujanan, memberi penerangan kepada yang kegelapan, menghibur yang sedih, menolong yang sakit, dan mengangkat derajat fakir miskin. Ajaran ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat itu dan mudah diterima. Peninggalan Sunan Derajat tidak hanya berupa ajaran lisan, tetapi juga karya seni seperti gamelan Singo Mengkok yang digunakannya sebagai media dakwah. Beliau berhasil memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal secara harmonis. Kompleks makam Sunan Derajat di Lamongan kini menjadi salah satu tujuan ziarah penting di Jawa Timur, mengingatkan kita pada sosok wali yang dikenal karena kedermawanan dan kepedulian sosialnya yang tinggi, sebuah sifat yang mungkin semakin terasa setelah beliau sendiri mengalami betapa pentingnya pertolongan di saat sulit. Nilai atau pelajaran moral. Kisah penyelamatan Sunan Derajat oleh ikan cucut dan talang mengandung pelajaran moral yang mendalam. Pertama, ia mengajarkan tentang kekuatan iman dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam situasi paling genting sekalipun.
Pertolongan Allah bisa datang kapan saja, dari mana saja, dan dalam bentuk apa saja kepada hambanya yang tulus dan bersungguh-sungguh di jalan kebaikan. Kedua, kisah ini menjadi inspirasi tentang pentingnya sikap tolong-menolong antar sesama makhluk, sebagaimana ikan-ikan itu menolong Sunan Derajat. Hal ini tercermin jelas dalam ajaran Pepali Pitu, Sunan Derajat yang menekankan kepedulian sosial. Ketiga, legenda ini mengingatkan bahwa setiap kesulitan atau musibah bisa jadi merupakan jalan menuju kebaikan atau tugas mulia yang lebih besar. Sebagaimana karamnya kapal justru mengantarkan Sunan Derajat ke tempat dakwahnya yang telah ditentukan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.